Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas perbuatan Tuhan. Apa itu perbuatan Tuhan? Perbuatan Tuhan adalah segala hal yang diperbuat oleh Tuhan. Jadi apapun yang diperbuat oleh Tuhan itu adalah perbuatan Tuhan. Nah, seperti perbuatan mencipta. Nah, Allah menciptakan kita, ya, menciptakan makhluk yang lain, bumi, langit, gunung, dan sebagainya. Itu adalah perbuatan Tuhan. Nah, kemudian juga memberi rizki, ya. Kita ini diberi rizki, makhluk yang lain juga diberi rizki oleh Allah, sehingga Allah itu kan Ar-Razzaq, ya, yang maha pemberi rizki. Nah, memberi rizki itu adalah perbuatan Tuhan. Kemudian juga menyuruh, ya, untuk taat kepadanya, kemudian juga melarang kepadanya, juga merupakan perbuatan Tuhan. Nah, sebetulnya yang menjadi masalah di dalam ilmu tauhid itu bukan masalah apakah Tuhan itu memiliki perbuatan, ya, atau tidak. Nah, sebab dengan mudah, ya, kita juga bisa memahami, ya, tentu bahwa Allah sebagai zat yang maha hidup, ya, kemudian maha mengetahui, maha berkehendak, maha berkuasa, tentu memiliki perbuatan-perbuatan. Nah, hanya yang menjadi masalah, ya, atau diperdebatkan, ya, atau para ulama kalam berbeda pendapat itu dalam hal hukum perbuatan Tuhan. Nah, soal hukum perbuatan Tuhan, Mu'tazilah berpendapat bahwa di antara perbuatan Tuhan itu ada yang wajib, ya, ada yang wajib bagi Tuhan. Nah, ini kalau ada istilah wajib, ya, kemudian jaiz di dalam ilmu tauhid, ini artinya wajib akli, ya. Jadi di antara perbuatan Tuhan ada yang wajib secara akli, ya, kata Mu'tazilah itu. Di antaranya yaitu berbuat baik dan terbaik, atau as-sholah wal aslah. Sehingga di dalam pandangan Mu'tazilah, Allah itu wajib untuk tidak memberikan beban kepada manusia yang manusia itu tidak bisa memikulnya, ya. Kemudian juga harus menepati janji dan ancaman, dan juga mengutus para rasul. Karena kalau Allah itu membebani dengan sesuatu yang manusia tidak bisa dipikulnya, di dalam pandangan Mu'tazilah itu Allah akan bersifat tidak adil. Karena kita tahu, ya, bahwa konsep adil di dalam Mu'tazilah itu adalah memberikan sesuatu kepada yang berhak, begitu. Nah, jadi kalau manusia itu diberi beban yang manusia itu tidak kuat, ya, untuk memikulnya, itu Allah akan bersifat tidak adil. Demikian juga kalau Allah tidak menepati janji, ya, untuk memberikan pahala, ya, atau upah kepada orang yang berbuat kebaikan, itu juga Allah akan bersifat tidak adil. Demikian juga ketika Allah tidak menepati ancaman, ya, kepada orang yang melakukan perbuatan jahat atau perbuatan buruk, ya, karena
pahala itu merupakan hak bagi orang-orang yang melakukan perbuatan baik, dan demikian juga siksa, ya, itu hak bagi orang yang melakukan kejahatan di dalam pandangan Mu'tazilah itu. Demikian juga mengutus para rasul, ya, itu adalah wajib bagi Allah, karena tidak semua hal, ya, mengenai Allah dan alam gaib itu dapat diketahui melalui akal, ya, sekalipun Mu'tazilah mengatakan bahwa kewajiban bersyukur kepada Allah itu bisa diketahui dengan akal. Nah, tetapi cara-cara bersyukurnya itu hanya diketahui oleh wahyu, ya, dan itu melalui pengutusan para rasul. Sehingga kalau rasul tidak diutus, maka manusia itu tidak akan mengetahui cara-cara bagaimana bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, sehingga manusia itu tidak bisa hidup dengan baik dan terbaik, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sementara Asy'ariyah ini memiliki perbedaan pendapat, ya, atau memiliki pendapat yang berbeda, ya. Menurut Asy'ariyah, perbuatan-perbuatan Tuhan itu adalah boleh, ya, atau jaiz bagi Tuhan. Ya, misalnya dikatakan oleh Imam Al-Ghazali juga bahwa tidak ada satupun perbuatan Tuhan yang bersifat wajib. Nah, sehingga Tuhan itu tidak wajib berbuat baik dan terbaik, atau as-sholah wal aslah. Nah, ini juga alasannya diungkapkan oleh Al-Baijuri, ya. Kalau Allah itu wajib berbuat baik dan terbaik kepada manusia, tentu Allah itu tidak menciptakan manusia yang kafir dan sekaligus fakir, yang di dunia itu akan tersiksa dengan kefakirannya, dan di akhirat akan dimasukkan ke neraka karena kekafirannya. Karena kalau yang terbaik, tentu Allah itu tidak menciptakannya, dan kalaupun menciptakannya, maka Allah itu mematikannya sebelum dewasa, ya, atau ketika anak-anak, atau juga mencabut akalnya sebelum mukallaf. Itu yang terbaik, ya. Kemudian juga Tuhan, nah, itu dapat saja meletakkan pada manusia beban yang tidak dapat dipikul. Ini juga dikatakan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, di dalam Al-Lumah, bahwa Allah itu mungkin saja, ya, meletakkan sesuatu yang, atau beban, ya, yang manusia itu tidak bisa memikulnya. Nah, kemudian juga Tuhan tidak wajib mengutus para rasul. Nah, ini sekalipun di dalam pemahaman Asy'ariyah, ya, bahwa kewajiban mengetahui Allah itu diketahui dengan akal, ya. Kemudian juga kewajiban mengetahui kebaikan atau yang baik dan yang buruk, ya. Kemudian kewajiban bersyukur dan bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu diketahui berdasarkan wahyu, ya, artinya dengan mengutus para rasul. Tetapi bagi Asy'ariyah itu mengutus para rasul atau mengutus rasul itu tidak wajib, ya, tetapi hanya bersifat boleh. Jadi Allah itu mau mengutus rasul mau tidak, nah, itu bagaimana Allah, ya. Nah, mungkin ini didasarkan pada pemahaman tentang kehendak dan kekuasaan mutlak
Tuhan ya, di mana Allah itu kan memiliki kekuasaan dan kehendak mutlak. Nah, sehingga apapun boleh dilakukan oleh Allah, termasuk mengutus para rasul. Jadi Allah itu tidak terpaksa ya mengutus rasul untuk kepentingan manusia, supaya manusia itu bisa hidup dengan baik dan terbaik seperti dikatakan oleh Mu'tazilah. Jadi meskipun hidup di dalam keadaan kacau itu kan tidak masalah ya bagi Allah. Nah, itu di dalam pandangan Asy'ariyah. Nah, hanya dalam hal tidak menepati janji, Asy'ariyah itu mengakui sebagai sifat kekurangan yang wajib menyucikan Allah darinya. Jadi di dalam masalah yang satu ini memang ada yang mengatakan terjadi masalah ya di dalam pemahaman Asy'ariyah gitu. Jadi di satu sisi menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan Allah itu adalah jaiz ya, jaiz atau boleh. Nah, tetapi untuk masalah menepati janji ini mengakui sebagai sifat kekurangan. Nah, sehingga Al-Baijuri misalnya di dalam Syarah Johar Tauhid itu mengatakan bahwa Allah itu jaiz ya menepati janji dan menepati janji dan ancaman itu secara akal. Nah, sementara secara syar'i Allah wajib menepati janji dan ancaman itu. Nah, tetapi untuk bukan untuk ancaman ya, menepati janji ya, menepati janji, karena itu akan menjadi sifat kekurangan. Adapun tidak menepati ancaman, nah itu tidak menjadi kekurangan, bahkan bisa menjadi kemuliaan ya. Misalnya ini sebagai gambaran saja, ketika saya misalnya menjanjikan ya bagi mahasiswa yang rajin masuk kelas itu akan diberi nilai A misalnya. Nah, kalau kemudian saya tidak menepati janji itu akan menjadi kekurangan. Nah, tetapi kalau misalnya saya mengancam bagi yang sering terlambat masuk kelas, itu akan diberi nilai D. Nah, kemudian tidak ditepati, itu tidak menjadi kekurangan, karena mungkin saja ya mahasiswa itu malah senang ya dengan saya tidak menepati ancaman ya, bahwa tidak atau mahasiswa yang sering terlambat masuk kelas itu akan mendapatkan D. Nah, itu hanya sebagai gambaran saja ya soal pernyataan tentang menepati janji ya, atau mengakui ya bahwa menepati janji itu sebagai, atau tidak menepati janji itu sebagai sifat kekurangan. Nah, kemudian Maturidiyah samarkan. Nah, ini kalau Maturidiyah samarkan ini memiliki pendapat yang sama ya dengan Mu'tazilah, karena di dalam beberapa hal juga Maturidiyah samarkan ini sering memiliki pendapat yang sama dengan Mu'tazilah. Dalam hal menepati janji dan ancaman sama dengan Mu'tazilah ya, bahwa Allah itu harus ya menepati janji dan ancaman ya, menepati janji memberikan pahala terhadap orang yang baik ya, kemudian berbuat baik, kemudian juga memberikan ancaman berupa siksa kepada orang yang berbuat jahat gitu. Kemudian juga tidak memberi beban kepada manusia ya yang tidak dapat dipikulnya. Jadi itu wajib juga ya bagi Allah. Jadi Allah itu harus ya, atau tidak boleh memberikan beban kepada manusia yang manusia itu tidak bisa memikulnya. Karena di dalam Al-Quran dikatakan
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi bahwa Allah itu tidak membebani seseorang ya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Demikian juga mengutus Rasul ya, di dalam hal mengutus Rasul, kemudian ya mengutus Rasul. Nah, tetapi tidak sepaham dalam hal kewajiban Tuhan berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Nah, kemudian Maturidiyah Bukhara ini mengikuti pendapat Asy'ariyah ya, artinya bahwa perbuatan Allah itu adalah jaiz bagi Allah ya, jaiz bagi Allah. Nah, Al-Bajdawi itu kan menyebutkan bahwa Allah itu ya mungkin saja menetapkan beban ya, atau kewajiban-kewajiban yang tidak bisa dipikul oleh manusia. Kemudian juga mengatakan bahwa pengutusan Rasul itu tidaklah bersifat wajib, tetapi hanya bersifat mungkin ya, hanya bersifat mungkin. Nah, hanya sama ini dengan Asy'ariyah ya, soal menepati janji ya. Soal menepati janji itu Al-Bajdawi juga menyebutkan bahwa Allah itu tidak mungkin tidak menepati janjinya. Nah, tetapi tidak ya, atau bukan sesuatu yang tidak mungkin juga ya, Allah itu tidak menepati ancamannya. Nah, ini artinya pendapat-pendapatnya sama dengan Asy'ariyah, karena memang Maturidiyah Bukhara ya di dalam beberapa hal juga banyak ya kesamaan pendapatnya dengan Asy'ariyah. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa kita pelajari soal perbuatan Tuhan ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami, dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.